kembali di Indonesia Morning Show. Karena dari tadi kita dari awal Indonesia Morning Show itu kita sudah meminum kopi. Tapi sebenarnya ingin tahu lebih lanjut mengenai kopi-kopi Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Joni. Halo Mas Joni, selamat datang. Dan pagi ini Mas Joni ini akan menemani saya untuk membuat kopi dan mengajarkan juga kali ya? Iya, dikit. Mas Joni dari Skena Kopi ya? Dari Skena Kopi. Nah kalau di sini mungkin tidak hanya saya, tapi mungkin Anda di rumah juga bingung ada apa saja di sini. Boleh dijelaskan sedikit, Mas Joni? Iya, di sini ada beberapa alat. Yang pertama ini grinder. Ini grinder. Fungsinya untuk giling dari biji ke bubuk kopinya. Iya, seperti ini yang dimasukkan ya? Ini kan pertama dari biji. Oke. Gitu. Terus kemudian ini ada teko, sekaligus pemanas air. Untuk manasin airnya kita juga spesifik ke suhu tertentu sih biasanya. Bisa diatur suhunya. Lalu ini ada beberapa contoh alat seduh, ada 4. Ini yang akan saya pakai nanti, ini namanya V60 atau V60. V60, oke. Apa perbedaannya masing-masing kalau boleh dijelaskan, Mas Joni? Dari cara nyeduhnya udah berbeda sih. Jadi kalau V60 ini biasa disebut juga pour over. Jadi biasanya bubuk kopinya ditaruh di sini, terus nanti kita tuang air, dia akan netes langsung ke bawah. Oh oke, dan ini filternya ya? Ini filternya, filter kertas gitu. Kalau yang ini? Nah ini namanya Clever Dripper. Ini juga sebenarnya ada filter kertasnya tapi saya nggak bawa. Kalau ini sedikit berbeda, dia bubuknya ditaruh di sini, disiram air, lalu didiamkan sekitar 4 menit. Kemudian ditaruh di atas gelas, airnya baru akan ngucur. Oh gitu. Iya, ada juga yang bentuknya berbeda ya? Betul. Tapi seperti ini sistemnya. Nah yang mirip-mirip itu ini French press. Itu juga mirip. Jadi biasanya hanya ditaruh di dalam kopi sama airnya, terus ditunggu sekitar 3-4 menit. Kemudian dipres, habis itu bisa dituang hasilnya. Oke. Dan yang terakhir apa itu? Yang terakhir ini namanya Aeropress. Nah kalau ini beda lagi, ini sebenarnya bisa dibuka. Nah, jadi kopinya, ini tadi saya udah sempat pakai untuk seduh. Kopinya ditaruh di sini, dituangin air, airnya juga di dalam sini. Lalu nanti kita press. Oke. Jadi bedanya kalau ini dia ada sedikit tekanan, ada pressure-nya. Jadi sari-sarinya lebih keluar. Oke. Dan ini semua bisa dilakukan buat membuat kopi di rumah ya? Bukan hanya, maksudnya kalau misalnya di kafe-kafe kan biasanya kita melihat yang alat-alat yang espressonya itu ya? Betul. Oke, dan ini sekarang kita membuat apa nih, Mas? Ini kopinya kita bawa kopi Gayo. Ini dari Aceh ya? Dari, Aceh Gayo. Aceh Gayo, dan ada... sama itu. Ini Aceh sama Gayo ya? juga. Nah, kalau bedanya berarti kalau Aceh Gayo ini rasa kopinya seperti apa? Sebenarnya beda-beda tergantung dari kebunnya lagi. Jadi dari tanamannya itu juga tergantung dari varietal kopinya, rasanya bisa berbeda gitu. Jadi kadang-kadang ada yang muncul rasa coklat. Kalau yang ini kebetulan kemarin kita sempat coba muncul rasa buah-buahan sih. Rasa buah-buahan, menarik sekali. Di dalam rasa kopi, jadi seperti apa sih? Maksudnya fruity flavor gitu? Fruity, jadi ada sedikit asamnya, ada manisnya. Kadang-kadang bisa ada aroma mungkin strawberry atau wangi bunga gitu. Oke, dan itu perbedaannya bisa dikeluarkan dari mana? Dari proses awal sekali sebenarnya, dari tanamannya sampai nyeduhnya, itu semuanya berpengaruh. Sampai juga nyeduhnya. Nah kalau misalnya Mas Joni biasanya nyeduhnya seperti apa yang bisa mengeluarkan aroma dan rasa kopinya yang lebih kental tuh gimana? Sebenarnya semua teknik seduh bisa aja sih kalau memang biji kopinya kualitasnya baik gitu ya. Jadi udah ada rasa buah dan bunga di dalamnya. Kita bisa keluarin dengan teknik seduh apapun. Cuma nanti disesuaikan aja parameter seduhnya. Oke, dan ada teknik yang paling jadi favoritnya Mas Joni nggak sebagai penikmat kopi? Kalau saya pribadi sehari-hari biasanya pakai ini sih Aeropress, karena menurut saya lebih praktis aja, lebih cepat juga. Oke, itu lumayan cepat. Jadi berapa lama kita harus nunggunya? Biasa sekitar 2 menit sih kalau pakai ini. Kalau 2 menit saja? Kalau yang lain sekitar 4 menit, nggak beda jauh sih. Oke, dan ini tadi kita udah masukin ya Mas ya? Iya, ini bisa saya... Oke. Nah langsung ya. Nanti keluarnya Keluarnya di sini. Keluarnya di situ. Ya ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi mungkin saya juga jarang membuat kopi yang benar-benar dari biji kopi ya. Berbeda memang rasanya jauh sekali karena sebenarnya kalau udah instan. digiling dia lumayan cepat, aromanya tuh berkurang gitu. Oh ya? Jadi biasa kita hanya giling pada saat mau nyeduh. Oke, dan sekarang dimasukkan langsung? Iya, ini saya sambil bikin aja ya. Ini biasanya filternya kita flush dulu biar nggak bau kertas. Oke. Ini seperti eksperimen dari scientist kayak gitu di laboratorium ya. Kayak di laboratorium, bener.
Nah, terus ininya bubuk kopinya ya bisa dimasukkan. Ini berbeda-beda bisa sesuai dengan selera kita masing-masing ya? Iya, betul. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya biasanya sukanya yang agak lebih asam gitu. Agak lebih asam ya. Kalau Arabica banyak sih yang pilihan yang asam. Tapi kalau misalnya satu kopi yang menurut Mas Joni itu paling khas Indonesia tuh apa? Susah ya kalau untuk bilang satu karena kopi Indonesia banyak sekali dan beda-beda semua gitu. Beda-beda semua, nggak ada satu benang merah yang... Jadi untuk bilang satu benang merah agak susah sih. Oh, oke. Karena beragam. Oke, silakan langsung diseduh, Mas. Iya. Nah, selagi kita menseduh dari kopi ini, mungkin kita akan melihat satu informasi berikut ini. Meskipun kopi ini bukan komoditas asli Indonesia, namun sejak dibawa masuk ke Nusantara, kopi Indonesia ini telah menjadi primadona di dunia. Seperti tadi kita sudah sempat membahas. Dan kopi-kopi apa saja yang menjadi primadona itu? Berikut liputannya. Kopi Jawa atau Java adalah salah satu jenis kopi yang berpengaruh di dunia. Sampai-sampai Java menjadi bahasa slang Inggris untuk kopi. Produksi kopi di Jawa dimulai pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan sejak saat itu, Jawa menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi Jawa merupakan jenis kopi Arabica yang unik, memiliki badan kopi yang berat, manis, lembut, legit, dan sedikit aroma hutan. Kopi Jawa juga bagian dari campuran kopi legendaris, Mocha Java, dari campuran kopi Jawa dan Yaman. Kopi Papua, atau biasa disebut dengan kopi Wamena. Umumnya kopi ini dari jenis kopi Arabica. Perkebunan kopi Papua yang terkenal berada pada ketinggian 4.000 meter dengan suhu 20-25 derajat Celcius. Aroma kopinya harum, halus, dan memiliki aftertaste yang sangat manis. Beberapa pecinta kopi menyamakan kopi ini dengan biji kopi Jamaica Blue Mountain. Kopi Arabica premium yang ditanam di daerah Blue Mountain di Jamaika. Di antara kopi Arabica lainnya, kopi Papua ini mengandung kafein paling sedikit. Kopi Aceh. Meneguk nikmat dan harumnya secangkir kopi panas khas Aceh adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilewatkan ketika Anda berkunjung ke Nanggro Aceh Darussalam. Kopi Aceh adalah jenis kopi Arabica yang sangat terkenal di level internasional. Kopi Bali atau kopi Kintamani merupakan kopi Arabica yang terasa lembut dan manis. Kopi ini diproduksi dalam sistem subak abian yang mendorong pengolahan kopi secara organik dan kerjasama. Kopi Toraja adalah kopi yang sebagian besar berasal dari sekitar daerah Kalosi, Tanah Toraja. Kopi ini sangat terkenal memiliki kandungan asam yang rendah dan memiliki badan kopi yang berat. Kopi Toraja saat ini sudah dipatenkan oleh Key Coffee untuk pasar Jepang dan Amerika Serikat. Hingga penjualan kopi Torabika di kedua negara ini harus melalui perusahaan Key Coffee. Kopi Lanang merupakan sebutan untuk biji kopi yang bulat dan tunggal tidak terbelah seperti biji kopi pada umumnya. Kata lanang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pria. Kopi ini diyakini dapat menambah vitalitas pria. Kopi Lanang banyak diproduksi di Jawa Timur. Cita rasa kopi Lanang begitu halus, kadar kafeinnya juga sangat tinggi. So, kopi mana yang menjadi favorit Anda? Nah, itu juga bisa ditanyakan langsung ke Mas Joni. Kopi mana, Mas Joni, yang bisa menjadi favorit Anda? Kalau untuk bilang favorit susah ya, karena kopi Indonesia itu ya banyak sekali dan sangat beragam. Jadi susah untuk bilang satu yang favorit. Terlalu enak semuanya. Terlalu enak. Dan ini kita udah jadi ya, Mas udah Joni jadi. ya kopinya, bisa langsung dituangkan. Oke. Tapi tadi kita harus menunggu kurang lebih 3 menit Sekitar ya? 3 menit tadi. 3 menitan. Nah,
Kalau ini mungkin kalau yang suka black, suka dark, tidak usah Nggak usah ini nggak ditambah usah gula ya. nggak usah dicampur gula, jadi tetap langsung pahit ya. Kalau Mas Joni tadi bilang sebenarnya kopi yang enak itu nggak perlu ya diberikan gula ya? Betul, sebenarnya karena kalau kopinya udah enak, rasanya udah ada bermacam-macam rasa di dalam situ. Jadi kalau dikasih gula malah merusak Menghancurkan rasanya. rasa. Gitu. Oke, kalau gitu boleh saya ambil satu ya? Akan coba. Coba satu. Gimana? Ini tanpa gula. Tanpa gula. Tapi luar biasa karena di sini ada asam-asamnya juga Ada ya. asamnya, betul. Ada asamnya dan juga enak sih tanpa gula ya. Luar biasa. Nggak pahit ya? Nggak pahit loh. Ini pertama kali mungkin saya mencoba kopi tanpa gula dan benar-benar karena kopinya ini good quality Memang ya. kopinya fresh ya. Kopinya fresh, kopinya good quality. Thank you so much Mas Sama-sama. Joni untuk kopinya. Ini enak sekali. Mungkin bisa langsung dicoba di rumah. Belinya yang beans seperti Nasi ini ya. beans, iya. Coffee beans dan juga bisa beli grindernya Alatannya. dan juga ini ya alat pembuatnya tadi apa namanya? V60. V60. Thank you Mas Terima kasih, Joni. sama-sama. Ini saya boleh bawa juga ya Oh iya, untuk rekan-rekan boleh, saya di silakan. sana. Terima kasih Mas Joni. Kita langsung ke sana ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Halo Adrian, ini saya bawakan satu kopi. Aduh, thank you Nas, kamu baik Nah. sekali. Ya, saya tidak membawakan lagi buat yang lain. Ada 2 gelas lagi, coba ya. Saya coba berikan untuk yang ada di situ. Cuman sedikit ya Nas, tapi aromanya luar Cuma biasa loh. sedikit, tapi ini luar biasa Oh. loh. Sorry. Iya. Ini Satu tadi kopi lagi. apa nih Nas? Itu kopi Gayo, Adrian. Oh, kopi Gayo dari Aceh ya. Kopi Gayo. Nah, Enak sekali baunya. enak sekali dan kita juga Oke. langsung ingin ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari pecinta kopi ya. Silakan Mas. Ya, dari Pecinta komunitas kopi, Skena nih ya. Nas. komunitas Skena. Oke, pengen tanya nih sama teman-teman. Kok sampai bisa bergabung dalam komunitas kopi ini asal muasalnya gimana sih? Gimana ya? Kalau saya sama Adit nih dulu kita masing-masing itu suka keliling-keliling kafe gitu kan. Memang Oke, suka cafe to kopi. cafe. Ya, suka keliling-keliling kafe terus satu kali kita ketemu di kafe mana waktu itu ya? Di Jakarta Coffee House. Gitu. Di salah satu coffee house di Cipete. Ya. Terus akhirnya jadi suka ngumpul bareng, keliling kopi bareng terus ya akhirnya nemu beberapa teman yang sealiran. Terus ya jadi sering ngumpul. Apa yang Termasuk Mas menarik Akrom dari ini. cita rasa kopi ini kalau menurut teman-teman? Mungkin Mas Akrom ataupun juga Adit, apa yang paling menarik dari kopi ini atau manfaatnya yang dirasakan sejauh ini? Kalau saya ya lebih ke pertama ke rasa kaget ya. Hah, rasa kaget? Iya. Maksudnya gimana? Rasa kaget apa Mas? Karena saya tadi cuma merasakan asam, nggak ada rasa kaget di sini. Karena apa ya? Kita kan terkenalnya dulu kopi itu ya pahit gitu. Ternyata ya enggak gitu. Oh ya? Ternyata kopi enggak pahit. Maksudnya Nggak selamanya cuma enggak pahit selamanya aja ya. cuman pahit aja yang bisa kita rasakan dari sana atau manis. Ternyata yang selama ini kita bilang manis itu manis gula gitu kan. Iya. Oke. Jadi kita minum susu atau minum kopi atau makan kue itu sama rasa manisnya sama ternyata kan. Karena dari gula gitu kan. Kopi apa tuh yang Adit tahu manis rasanya? Salah satunya yang paling saya ingat tuh yang tadi disebut ya Blue Mountain itu ya. Blue Mountain. Dia dari salah satu jenis kopi yang rasa manisnya tuh keluar banget gitu. Dan itu alami ya maksudnya? Iya alami Iya. tanpa tambahan gula. Jadi kalau tadi Mas Joni bilang kopi yang baik gitu atau kopi yang menarik itu nggak pakai gula ya memang seperti itu, dia nggak usah ditambahin gula. Kita minum tuh nggak menyiksa gitu ya. Seperti juga ini ya, biasanya kita kan disebut wine itu manis gitu ya, Iya. bahkan Iya. yang pahit pun. Jadi seperti itu cara kita untuk merasakannya juga. Iya. Oke, dan ini biasanya kalau misalnya kegiatannya berkumpul dan kemudian membicarakan kopi atau bagaimana? Atau tuker-tukeran biji kopi, misalnya saya baru pulang dari, let's say dari Padang gitu, dari Papua, saya membawakan biji kopi atau bagaimana sih sebenarnya ngobrol-ngobrolnya? Macem-macem sih, salah satunya tadi itu ada apa ya, kita nyeduh kopi bareng, terus ngobrol-ngobrol, terus ada juga kita apa namanya, kita juga saat ini lagi rencana bikin web informasi soal kopi, namanya skenakopi.com itu, terus baik juga sih kayak kita melakukan penelitian sendiri tentang kopi. Nah tujuannya untuk apa tuh Mas? Maksudnya apakah ada goal tersendiri, apakah untuk memajukan kopi Indonesia atau bagaimana? Salah satunya sih, maksudnya secara pribadi, secara personal, masing-masing kami kan ingin apa ya, ingin berkembang gitu kan, ingin tahu lebih banyak soal kopi. Terus tapi puncaknya ya kami juga berharap bisa memajukan dunia kopi di Indonesia. Oke, kalau menurut kalian sendiri ada
berapa jenis sih kopi yang paling terkenal yang kalian tahu di Indonesia? Wah, banyak. Banyak sekali. Coba mungkin ada beberapa yang terbaik mungkin karena selama ini banyak orang saya pengen ngopi dong. Akhirnya pesen kopi padahal ada banyak sekali varian gitu kan. Yeah. Nah, mungkin kita bisa sedikit mendapat gambaran jenis-jenis kopi kemudian juga dengan perbedaan aroma atau rasanya. Jadi supaya pada saat kita duduk di kedai kopi nih ya mungkin apa ya, lebih gaul lah gitu loh, lebih tahu Yeah. wawasan gimana kira-kira. Pertama kalau kopi sendiri itu kan dia itu bisa dibagi jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan asalnya, berdasarkan originnya, misalnya kopi Aceh, kopi Jawa, Toraja. Lalu yang kedua dia juga bisa dibagi berdasarkan kualitasnya. Jadi ada istilahnya grade 4, 3, 2, 1. Nah, yang paling tinggi itu namanya specialty coffee. Oke. Nah, kalau kita tahu perbedaan grade itu berdasarkan apanya nih? Apakah proses pengeringannya yang sudah lebih lama sampai bertahun-tahun baru kemudian di apa tuh namanya? Bukan disangrai ya? Apa kalau kopi itu namanya di roast, di roast disangrai. ya, disangrai ya, benar ya? Betul. Maksudnya, atau apa tuh? Jadi kalau apa ya, specialty coffee sendiri ini dia ada satu standar yang salah satu yang paling banyak diacu dunia itu standar dari SCAA. SCAA sendiri itu Specialty Coffee Association of America. Intinya dia itu si SCAA ini berkata bahwa kopi yang specialty adalah kopi yang ketika diuji cita rasa dia itu mendapatkan skor tertentu yang mana di atas 80 ya. Ya. Dan Gitu. kopi Indonesia gimana? Maksudnya posisi kopi Indonesia untuk hal ini seperti apa? Intinya sih setiap daerah nggak cuma Indonesia itu pasti ada berbagai macam kualitasnya kan, tingkatan kualitas kopi. Kalau di Indonesia sendiri yang specialty coffee ini sedang dikembangkan. Oke. Dan daerah yang paling banyak specialty-nya dan yang paling banyak ekspornya untuk specialty coffee itu dari daerah Toraja, lalu Sunda, Jawa Barat, Oke. terus mana lagi? Gayo ya sekarang. Gayo, Gayo, Aceh, ya. Kopi Yang saat ini Wamena, kita Iya, saat ini kita sama ini Mandeling, Sumatera. Sumatera. Ya. Oke. oke. Beberapa yang paling terkenal itu kira-kira. Nah, kalau di antara tadi yang terkenal, ada nggak yang sulit untuk didapatkan? Atau mungkin yang terkenal mungkin paling mahal gitu? Mungkin kalau sulit itu lebih ke karena kitanya sendiri malah tidak begitu mengenal gitu ya. Karena kitanya sendiri malah tidak begitu peduli sama kopinya gitu, karena mungkin belum nyoba atau kita saklek kopi itu yang gini gitu. Jadinya yang kenapa itu jadi sulit karena yang menikmati orang luar negeri, misalnya larinya ke Australia, ke Jepang, ke Amerika, ke negara-negara Skandinavia gitu ya. Karena mereka pertama mereka udah tahu, oh saya pengennya yang ini nih, tapi mereka nggak hanya pengen yang itu, pengen explore yang lain lagi gitu. Oke. Jadi mereka oh ini ada yang baru dan kualitasnya juga udah teruji gitu kan. Jadi mereka langsung ambil. Kalau kita mungkin mikir ini harganya gimana atau bagaimana, kalau mereka mungkin lebih nggak ke situ ya. Udah mungkin larinya udah ke kualitas sama hasil akhirnya kayak gimana gitu. Nah, Mas Adit, saya penasaran ya, saya pernah dengar gitu kalau misalnya ada satu brand kopi yang sebenarnya itu membawa kopi Indonesia keluar untuk kemudian dipilih kualitasnya, kemudian dia impor lagi ke Indonesia. Itu benar nggak sih? Betul. Betul, seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita minum meskipun brandnya internasional itu kopi Iya. Indonesia. Iya. Wow. Betul sekali. Mungkin kalau dari Mas Akrom sendiri nih, kalau kita bicara mengenai manfaat dari kopi berkaitan dengan misalnya kesehatan, ada nggak di antara teman-teman di komunitas yang pernah katakanlah karena mungkin selama ini rajin mengkonsumsi kopi, terus misalnya kesehatannya meningkat, karena memang kan ada dampak positifnya sekali ya kan, untuk apa tuh antioksidan, kemudian bisa menangkal mungkin jantung, diabetes, ada nggak pengalaman apakah mungkin Anda atau mungkin keluarga gitu akibat kopi? Kalau saya sendiri sih biasanya mulai seneng ngopi mulai pas lagi masa-masa kuliah. Oke. Cuma kandungan kafeinnya itu ya biar kitanya lebih bisa melek gitu ya ketika ngerjain tugas. Sama aromanya aja sih yang membuat menarik. Oke. Aromanya kadang aromanya yang kita cium gitu beda sama yang kita rasa. Kok beda ya? Pas lagi Iya, dicium agak Saya manis, jadi tapi penasaran. ketika diicip Agak pahit. kok rasanya ada buah-buah gimana kadang gitu. Oh gitu. Oh, wow. Oke. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari komunitas kopi ini, Skena. Apa-apa aja sih kopi favorit? Mungkin Mas Akrom. Mas Akram punya satu.
Kalau saya ini Toraja. Kopi Toraja. Toraja. Kalau Mas Adit gimana? Selain yang Kona tadi ya, itu yang paling saya favorit. Yang kedua tuh dari Benteng Ala. Benteng apa Ala itu? Baru itu dengar Sulawesi Selatan juga. Wow. Cuman mereka kopi dari Benteng Ala itu malah seringnya disebut sebagai kopi Toraja gitu. Padahal itu beda istilahnya beda daerah ya. Iya. Jadi lebih sering dinamain oleh orang-orang dengan kopi Toraja. Padahal itu ada juga mereka di sana. Oke. Berarti lain kali nanti kalau ke sini bawain ya saya ya Mas. Boleh. Saya penasaran. Oke, boleh. Dan juga kalau misalnya Mas kira-kira apa nih kopi yang menjadi favorit? Agak susah sih. Semuanya favorit ya. Mungkin ini kopi geisha dari Panama. Oh, namanya geisha dari Jepang tapi dari Panama ya. Oh, Itu luar biasa juga ya. Iya, luar biasa. Oke, dan ternyata Jadi- memang bukan hanya tadi ya, mungkin dari Panama, tapi juga dari Peru nih mulai mencontek juga nih ya, industri kopi kita, khususnya yang kopi luwak itu ya. Mereka mungkin melihat ada potensi bisnis yang luar biasa nih, Mas. Memang sangat. Oke, thank you Terima banget kasih ini ya. atas informasinya mengenai kopi ini, membuat kita menjadi lebih melek Melek. dan juga lebih terkejut katanya kalau minum kopi gitu ya. Bahwa ternyata kopi ini juga selain memang bisa dinikmati, tapi juga ada manfaat tadi itu dalam hal kesehatan ya kan, Benar, bisa benar. meningkatkan metabolisme, terus kemudian juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung, kanker, diabetes juga, pokoknya banyak. Jadi jangan takutlah untuk minum Mengkonsumsi kopi, ya. mengkonsumsi kopi, yang penting sesuai takarannya. Misalnya per hari cukup 100 sampai 150 mg, it's okay. Itu Nah kalau berdasarkan misalnya riset. misalnya kita ingin ikutan, ingin tahu lebih jauh, bisa kemana? Nah, kemana nih? Bisa dilihat di website kami skenakopi.com. Oke. Eh, Twitter, udah ada? Twitter juga Twitternya ada. sama, skena kopi juga. Oh, Skena Kopi. Iya. Oke. Kemudian mungkin kalau kopi darat biasanya di mana, hari apa? Kita seringnya di salah satu kafe di Pondok Labu namanya Coffee Life. Coffee Life? Kita sering ngumpul di situ kalau ada Oke. kegiatan. Ya, Oke. jadi mungkin bisa bergabung di sosial medianya untuk bisa tahu update-update terkini dari komunitas kopi ini ya, Skena ya. Skena. Terima Oke. kasih banyak. Thank you ya, salam buat Sama-sama. teman-teman komunitasnya juga. Dan tentunya kita masih memiliki beragam informasi tentang kopi lainnya, jadi selengkapnya tentu akan kami sampaikan setelah jeda commercial break berikut ini. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Thank you, Mas.